bersukacita petang ini, saudaraku. Haleluya. Saya merasakan ibadah petang ini ibadah yang hidup, karena roh Allah yang hidup ada bersama-sama dengan kita pada petang hari ini. Haleluya, saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi yang mungkin belum kenal saya, perkenalkan saya Hizkia Purwoko. Ini istri saya Esther Pauki. Dia adalah anak dari hamba Tuhan di GPDI Otista, Bapak Pendeta Yance Pauki. Saya menantu. Ayah saya sendiri juga gembala di desa di Temanggung, dan oleh kemurahan Tuhan sekarang kita boleh bertemu di dalam ibadah ini. Haleluya. Saudaraku, sedikit kesaksian sebelum saya masuk ke dalam renungan kita. Per tahun lalu praktis saya pensiun, ya, umur 55 itu usia pensiun untuk Astra. Dan sebagai manusia saya juga merasa khawatir bagaimana nanti kalau pensiun, apalagi waktu itu kondisi pandemi kan ya. Dan istri saya adalah ibu rumah tangga, memang dulu dia juga bekerja, tetapi sudah beberapa tahun belakangan ini saya sebagai pencari nafkah tunggal untuk keluarga. Saudara, dan dalam kekhawatiran itu Tuhan jawab, meskipun saya sudah pensiun, tetapi saya diperpanjang menjadi advisor untuk kantor pusat, dan itu dikontrak 1 tahun, gaji tidak turun, ya kan, fasilitas tidak berubah, puji Tuhan, ya, haleluya. Tetapi kemudian beberapa bulan yang lalu saya sudah diberitahu bahwa kontrak yang akan habis bulan Juli besok tidak akan diperpanjang. Dan pada waktu saya menyampaikan khotbah tentang jangan khawatir, ya sepertinya Roh Kudus juga bicara waktu saya berkhotbah, kamu juga mesti belajar jangan khawatir. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau bicara tentang pelayanan, ya saya membantu mertua saya. Bicara tentang bisnis dan pekerjaan, ya saya profesional eksekutif di Astra. Dan ya sudah, setelah ibadah menyampaikan khotbah jangan khawatir, saya belajar mulai disiplin, mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang direktur HRD dari satu grup perusahaan yang cukup besar, ya kan, di Jakarta ini, dan dia menawarkan apakah saya mau untuk direkrut sebagai advisor bagi perusahaan ini, karena ini perusahaan keluarga, berarti menjadi advisor bagi keluarga, ya kan, dan seterusnya. Malah Pak Hizkia kalau mau bisa 3 tahun, bisa juga 5 tahun. Waduh, luar biasa tawarannya. Tetapi saya bilang bahwa saya mau terus terang di depan. Saya bilang, saya masih terikat dengan perusahaan saya yang sekarang, dan tidak etis kalau mereka tiba-tiba tahu saya juga bekerja di perusahaan lain. Yang kedua, saya ini pendeta, saya bilang gitu. Jadi saya juga ada tugas lain, yaitu pelayanan. Dan hari Rabu ada ibadah tengah minggu. Kalau saya bekerja pun, saya minta izin dari sekarang. Setiap Rabu saya pulang jam 4 sore, agar saya bisa ibadah jam 6 di Otista. Lalu ada pelayanan tak terduga bagi hamba Tuhan atau bagi pendeta, yaitu kematian. Kalau ada jemaat yang meninggal, saya pasti minta izin sehari untuk memimpin ibadah penguburan di kuburan. Ya, direkturnya, oh gitu ya Pak, oh gitu ya Pak, ya kan? Kemudian saya tidak terikat dengan jam kerja, dan dia bilang, kalaupun toh Bapak bisa bekerja seminggu itu hanya 3 hari masuk, juga nggak apa-apa, katanya begitu. Saya pikir-pikir, ini kok mau merekrut orang kok malah dia yang ngejar saya, dia yang kasih banyak kemudahan dan segala macam. Kemudian saya bilang gini, dalam hati saya mau tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Begini deh, you kontak perusahaan saya, kalau mereka izinkan saya double bekerja, maka saya bersedia. Kalau tidak, saya bilang gitu. Saya tidak mau pekerjaan ini tidak etis. Benar dia lakukan, saudara, dia kontak manajemen Astra, dia terangkan, dan dia segera hubungi saya hari Jumat, Pak, mereka tidak keberatan Bapak double sampai bulan Juli nanti. Mereka putus, tapi sebelum Juli Bapak sudah boleh bergabung bersama kami. Kemudian dia sodorkan angkanya, ya kan, itu kan penting kan angka ya, penting nggak? Ya, angkanya disodorkan, dan saya wow, lebih besar dari Astra, ya kan? Dan saya bilang, ini pensiunan dibujuk-bujuk untuk kerja dan disodori angka yang lebih bagus secara bulanan. Dan saya sudah menguji melalui tanda itu, dan ini sepertinya Tuhan berkenan. Dan saudaraku, saya mengatakan,
Oke, kalau demikian. Jadi, Jumat saya dihubungi, Jumat malam saya harus kirim data-data pribadi, KTP, NPWP, KK, dan segala, karena per Senin dia maunya saya sudah kerja. Saudaraku, kira-kira saya yang hebat atau Tuhan yang hebat? Tuhan yang hebat. Allah kita kalau sudah memutuskan memberkati saudara, tak ada satu kekuatan yang bisa menghambatnya. Nah, ini menjadi satu penghiburan bagi kita, terutama yang lolita, ya, lolos 50 tahun. Ada di sini yang usianya bersama saya, lolita lolos 50 tahun, ya. Kalau yang belum namanya jelita, jelang 50 tahun. Ya saudaraku ya, saya hanya mau menyemangati yang jelita-jelita ini, ya kan? Jangan mengecilkan Tuhan hanya karena usiamu, jangan mengecilkan Tuhan hanya karena keadaanmu. Kalau Allah berkenan memberkatimu, tidak ada batas-batas manusiawi dan alamiah yang bisa menghambatnya. Itu yang mau saya sampaikan. Kesaksian yang kedua, sebelum 1 tahun saya pensiun, berarti umur 54, saya tergerak untuk kuliah, saudaraku, S2. Dan saya pilih yang paling bagus. Dan teman kuliah saya muda-muda semua, ya kan? Saya paling tua kuliah itu. Singkat cerita, Tuhan kasih saya lulus, ya kan? Dan harus ada yang lulus terbaik kan? Dan Tuhan pilih saya. Wah, saudaraku, ini tua-tua keladi atau bagaimana? Makin tua makin menjadi. Saya hanya mau bilang sama yang lolita ya, selamat masih bangun pagi dan masih bernapas. Mari tetap produktif, ya kan? Mari kita tetap melakukan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Kita tidak mau terpuruk oleh keadaan, oleh usia, dan lain sebagainya. Karena ketika kita mau dipakai Tuhan, Tuhan tidak kurang cara untuk membuat kita mampu. Jadi, mau dulu kemampuan dari Tuhan berikan. Puji Tuhan, berbagi sukacita saudaraku, karena di pandemi ini banyak orang terpuruk, banyak orang menjadi pesimis. Bahkan di GPDI yang lain, saya juga diminta terlibat. Ada anak-anak muda yang sudah mulai putus asa melihat masa depan. Beberapa sudah stres, beberapa bahkan ada yang sudah nyilet, ya kan, saking putus asanya melihat masa depan. Tetapi kalau saya melihat Anda pada malam hari ini, orang-orang yang antusias, optimis, gembira, sukacita, bukan berarti tidak ada tantangan kan? Tetapi karena kita percaya Tuhan kita lebih besar daripada tantangan yang kita hadapi. Amin, 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 amin. Haleluya. Namun, malam ini, saya tergerak untuk menyampaikan khotbah yang mungkin terasa kurang enak. Dan hal ini kalau kita tidak waspadai sebagai pasutri, maka ini akan menghambat Tuhan yang hebat itu bekerja dalam hidup kita. Rumah kita seharusnya menjadi rumah di mana Tuhan hadir. Rumah di mana kuasa Allah dinyatakan. Rumah di mana kemustahilan-kemustahilan itu boleh dibilang oleh kuasa Tuhan itu dinyatakan bahwa itu tidak mustahil bagimu. Namun ternyata kalau kita tidak waspada, meskipun kita Kristen, meskipun kita berbakti, beribadah, dan seterusnya, dan kita tidak mengalami Allah yang dahsyat dinyatakan di dalam rumah kita. Nah, salah satu sebabnya adalah judul ini. Ada dosa-dosa tersembunyi di dalam rumah. Karena yang berkumpul malam ini adalah pasutri, berarti yang pria adalah kepala rumah tangga, yang wanita adalah ibu rumah tangga, adalah penguasa rumahmu. Andalah raja dan ratu rumahmu. Merah, hijau, kuning rumahmu, engkau yang memutuskan. Saudaraku, nah termasuk kalau di dalam rumahmu berkeliaran, bersembunyi, menyusup, menyisip dosa-dosa, maka engkaulah yang bertanggung jawab untuk mengurus semua hal itu. Ya saudara ya, fasten your seatbelt ya. Mungkin agak sedikit menyengat ya, tetapi itu penting bagi kita untuk kita alami berkat Tuhan. Haleluya. Nah, ini jauh apakah kita bisa ya? Next. Harus pakai kode ya. Ya. Bantu saya diklik. Nah, zaman sekarang zaman teknologi. Teknologi banyak memberikan kemudahan dan manfaat, namun teknologi juga bisa membuka peluang untuk dosa masuk. Ya kan? Contoh misalnya next. Ya, diam-diam di rumah ada nonton video porno. Oke? Diam-diam di rumah ada chattingan dengan Will atau Pil. Sudah menikah tapi punya kekasih gelap.
Diam-diam di rumah ada yang mengkonsumsi horoskop, ramalan, hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Teknologi memungkinkan. Apalagi kalau suka nonton film, tidak selektif. Film-film yang kotor, terkonsumsi, film-film penuh kekerasan, menjadi konsumsi di dalam rumah. Saudaraku, karena teknologi memungkinkan, sangat mudah sekali. Ya, ke internet dan seterusnya. Bisa juga ketika kita menggunakan sosial media, kemudian bukannya kita menyebarkan berkat dan sukacita, tetapi menyebarkan hal-hal yang berbau busuk. Saya katakan kepada dewasa muda yang tadi malam saya layani, hati-hati upload status, update status, menggunakan sosial media. 1 detik engkau upload, detik berikutnya ke seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia tahu kalau engkau lagi marah, seluruh dunia tahu kalau engkau lagi bete, lagi kesal, ya kan? Kenapa sih seluruh dunia harus tahu ketika engkau marah? Kenapa engkau tidak mau seluruh dunia tahu kalau engkau anak Tuhan? Bahwa engkau alami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Engkau memberitakan meskipun dunia ini penuh masalah, saya punya harapan. Meskipun dunia mengatakan bahwa tidak ada masa depan, saya punya Allah yang bangkit dan melahirkan saya kembali ke dalam kehidupan yang penuh dengan harapan. Why? Saya bilang kepada anak-anak muda, kalau dunia harus tahu tentang dirimu, biarlah mereka tahu bahwa engkau anak Tuhan. Ya kan saudaraku? Tetapi kadang-kadang jempol ini pencet, cek, sesuatu yang Tuhan tidak berkenan sudah meluncur ke dunia maya. Nah, ini kan mengotori rumah kita. Kalau kita biarkan dan tidak tegas akan hal-hal seperti ini, meskipun orang lain bersaksi Allah dahsyat, kita nggak alamin. Next. Klik. Ya, klik lagi. Kita baca sama-sama saudaraku ya, yang kelihatan saja. Yosua 7:12, 23. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Rupanya kekuatan, kemenangan, mujizat yang kita alami karena Tuhan hadir. Dialah ahlinya mujizat. Kalau dia hadir, pertolongan ada. Kalau dia hadir, berkat tercurah. Nah, kalau dia hadir, kemenangan kita alami. Sebaliknya, kalau dia tidak berkenan hadir, musuh sederhana pun bisa cukup untuk merobohkan kita. Kenapa Tuhan tidak hadir dalam rumah tangga Israel? Sebab ada sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan ada di dalam rumah Israel, yaitu barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, untuk ditumpas, sesuatu yang najis. Tuhan tidak bisa bersentuhan dengan itu. Jadi seolah-olah Tuhan berkata malam ini, pilih salah satu, barang itu atau aku. Engkau tidak bisa menggunakan kata dan. Dalam hal ini kata yang tepat adalah atau. Dosamu atau aku, kebiasaan burukmu atau aku, pertengkaran rumah tanggamu atau aku. Dan Tuhan mau itu tegas. Ya kan saudara? Karena konteksnya perang. Saudara, iblis tidak akan membujuk Anda dan akan sopan santun terhadap Anda. Dia kejam. Begitu Anda lengah dan Anda tidak waspada, das! Itu sebabnya keputusan-keputusan semacam ini adalah keputusan tegas. Tidak bisa kita ulur-ulur waktu, ya, pikir-pikir dulu. Nah, kalau kita perang, kita ulur waktu, pikir dulu, matilah kita. Nembak gak ya? Nembak gak ya? Ketembak duluan, saudaraku. Nah, sehingga dalam beberapa hal kita ini lentur, ya, lemah lembut, kita juga sopan santun. Dalam hal yang lain Tuhan mau kita tegas. Ketika kita tidak tegas pada sesuatu yang kepadanya seharusnya kita tegas, malah petaka datang. Contohnya ini nanti.
Kalau kita membaca kisah ini, kemudian penyelesaian akan dosa ini, Tuhan mau tegas. Bukan hanya Achan yang mencuri, yang harus dilempari dengan batu. Achan, istrinya, anak-anaknya, semuanya dilempari dengan batu. Kenapa? Tuhan mau mengajar Israel, yang beginian ini jangan kamu kompromi. Tegas. Ya, saudaraku ya, mungkin anak-anaknya bingung, Mami, kita ini salah apa? Kok kita ditangkap, diseret, dibawa ke luar kota, kemudian akhirnya kita dilempari dengan batu. Kalau sempat ngobrol anaknya, karena mungkin juga sudah gemeter, ya kan saudaraku? Ibu-ibu yang hadir malam hari ini, kalau engkau tiba-tiba menjadi seperti istrinya Achan, mendapat vonis dari Tuhan untuk engkau ikut dihukum, dilempari dengan batu, sedangkan yang melakukan dosa itu adalah suamimu secara sembunyi-sembunyi, bagaimana perasaan? Ya kan? Bapak-bapak yang hadir, itulah posisimu di dalam sebuah keluarga. Jangan kira apa yang kau lakukan itu perkara ringan, sebab itu bisa menyeret anak dan istri. Bapak-bapak, nanti kita bikin satu semacam seminar tentang fatherhood, tentang kodrat posisi fungsi pria menurut desain Alkitab. Sehingga kalau kita tahu itu, kita tidak akan menyepelekan hal-hal yang kelihatannya sepele, padahal sebenarnya itu adalah sangat serius. Ya, saudaraku ya, kita maju. Wah, udah tegang semua ya. Tegang ya. Ya, puji Tuhan, ibadah perdana langsung tegang, maaf ya Bu Eva ya. Kita lanjutkan, next. Dosa pertama yang mungkin menyusup bersembunyi dalam rumah kita adalah adanya ketidaktaatan di sini-situ. Ketidaktaatan, next. Kejadian 3:18, kita tahu ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Terus, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar engkau bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Next. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Inilah definisi tidak taat. Sudah tahu itu dilarang, dikerjakan. Sudah tahu itu harus dikerjakan, tidak dikerjakan. Sama. Yang dilarang dikerjakan, yang disuruh nggak dikerjakan, itu sami mawon, ya bahasa Jerman, ya kan? Sama saja tidak taat. Next. Nah, kalau kita hanya mengekstrak ayat 10, ternyata akibat ketidaktaatan itu menimbulkan rasa takut ketemu Tuhan, lalu sembunyi dari hadirat Tuhan. Ini yang seringkali simptomnya adalah mulai malas ke gereja, yang gak semangat lagi untuk pelayanan, yang lain sibuk untuk mempersiapkan retreat dan lain-lain, dia pilih di rumah saja, yang lain ikut doa, dia tidak tertarik berdoa. Sebenarnya dalam hati dia takut ketemu Tuhan. Maka dia sembunyi di balik alasan. Ada banyak alasan untuk menjadi tempat persembunyian. Intinya dia takut ketemu Tuhan. Saudaraku, apa akibat orang takut ketemu Tuhan? Next. Ibrani 4:16 kita baca bersama 2-3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk. Tapi takut ketemu penolong, maka tidak tertolong. Bisa paham? Ya, jadi ketidaktaatan menimbulkan rasa takut ketemu penolong. Maka meskipun dia punya masalah, butuh pertolongan, tidak tertolong. Seperti orang sakit takut ketemu dokter, maka tidak diobati. Ini yang membuat masalah dalam keluarga berlarut-larut. Siapa yang bisa tidak taat? Suami bisa tidak taat, istri bisa tidak taat, anak-anak juga bisa tidak taat. Itu sebabnya dalam ibadah pasutri ini kemudian ini menjadi satu hal yang kita monitor.
kita peka gitu ya. Dalam doa kita ketika mendoakan anak-anak juga kita peka. Seperti Ayub berdoa untuk anak-anaknya setiap kali habis pesta, Tuhan sucikan anak-anakku. Kalau tadi mereka salah ngomong, kalau tadi mereka salah untuk berperilaku, Tuhan mungkin tanpa sadar mereka melakukan dosa, ampuni, sucikan. Dengan demikian rumah kita menjadi bebas dari ketidaktaatan. Begitu? Ini baru satu nih, masih ada banyak. Mau diteruskan? Ya, yang kedua. Penyembahan berhala. Next. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Allah itu surgawi, rohani, ini perkara duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan kita pikir penyembahan berhala itu nyimpen patung. Ya kan? Oh, nggak ada patung di rumah saya. Apalagi yang disembah-sembah, nggak ada. Tunggu dulu. Tapi kalau yang itu daftarnya begitu, kira-kira ada nggak? Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, bebas dari semua daftar itu. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Karena itu disamakan dengan menyembah berhala. Ya kan? Gara-gara serakah, orang bisa melanggar firman. Ya kan, tega sama sesama. Akibatnya dia mengabaikan firman dan dia mengedepankan keserakahannya. Jadi dia sudah punya Tuhan yang lain yang dia taati di dalam dirinya. Bukan lagi Tuhan, tetapi ada sesuatu yang lain. Ya kan? Karena itu menggerakkan dia untuk melakukan ini itu. Nah, kalau ini kita biarkan next, semua itu mendatangkan murka Allah. Waduh, kita bisa sia-sia loh ibadah. Kalau yang namanya berhala-berhala definisi perjanjian baru ini, kita biarkan merajalela ada di rumah kita. Maka Bapak Ibu kita peka ya terhadap hal-hal ini. Sebab ini mendatangkan murka Allah. Nah, kalau murka Allah datang, ya berkat pergi toh. Karena itu bertentangan. Tetapi kalau kita mau berkat yang mendatangkan murka, kita buang. Ya, puji Tuhan. Lanjut, yang ketiga, pembunuhan. Waduh, ngeri-ngeri judulnya ya. Tapi ini definisi perjanjian baru ya. Lanjut. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, ya kan? Itu bahasanya krisis, ya kan? Dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalanya. Marah terhadap saudara banyak gara-garanya, bisa gara-gara warisan, bisa gara-gara rebutan benda ini itu, merasa tersinggung oleh perkataan yang kurang bijaksana, ya kan, iri hati satu dengan yang lain, dan kemudian ini bisa menghinggapi siapapun. Bapak-bapak bisa kehinggapan marah terhadap saudara, ibu-ibu juga bisa, kakak beradik juga bisa. Nah, kita harus tegas untuk urusan bunuh-membunuh ini. Gara-gara benci kepada seseorang, dia bunuh karakternya, dia bunuh nama baiknya, dia bunuh kesempatannya melalui fitnah, melalui kata-kata yang keji. Orang yang tadinya ngobrol dengan dia tentang seseorang baik-baik saja, begitu selesai ngobrol keracunan. Bu Eva, tahu nggak sih kalau Esther itu gini gitu? Oh iya, saya baru tahu loh Bro Rizky. Iya, jangan bilang-bilang. Nah kan begitu. Begitu selesai ngomong sama saya, dia udah keracunan. Sudah beda ketemu Esther. Oh, gak nyangka gue ya. Padahal fitnah. Kan saya sudah membunuh karakternya Esther. Tuhan memandang itu serius Bapak Ibu sekalian. Itu mengundang murka Allah. Karena itu keji. Itu kejam. Jadi kalau kita mendengar berita sepihak, udahlah. Ya, sementara belum ada klarifikasi, anggap aja hoax. Ya, mendingan kan ingat-ingat firman Allah daripada kita mengingat-ingat jeleknya orang. Amin ya? Yes. Dan kalau ada pertengkaran karena harta benda antara kakak adik, kalau melibatkan Anda, kenapa sih kok Anda nggak mau mengalah saja? Anda tidak akan miskin kalau Anda mengalah.
Justru berkat turun atas Anda. Ibu saya itu orang Pacitan. Waktu dia lahir, nenek meninggal. Waktu dia masih di kandungan, kakek sudah meninggal. Jadi ketika ibu lahir, itu dengan kakak-kakak perempuan yang lain, itu diadopsi oleh saudara-saudara yang lain. Singkat cerita, kemudian ketemu ayah, menikah, saya masih kecil, saya dibawa ke Pacitan untuk lihat kampung halaman. Dengan maksud melacak harta warisan. Oke. Setelah sampai Pacitan, lihat harta warisan tidak seberapa, dan kondisi saudara-saudara dia di Pacitan lebih miskin dari dia yang sederhana. Karena sebagai hamba Tuhan perintisan, waktu itu ayah dan ibu saya sangat sederhana. Mereka mengambil keputusan, mereka lebih miskin dari kita, biarlah buat mereka saja. Jadi kita ikhlaskan saja. Apakah kemudian ayah dan ibu saya jatuh miskin? Enggak, lihat aja anaknya. Dan saya merasakan berkat itu turun kepada saya juga. Dan saya juga berdoa agar berkat itu turun kepada anak-anak saya juga. Saudaraku, berkat kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di bos kita, bukan kemudian tergantung harta warisan. Ya, jadi antar saudara, Tuhan memandang serius kalau ada pertengkaran. Malam ini pun Roh Kudus bicara kepada kita, ada nggak di sini rasa tidak enak saudara bersaudara? Ini Tuhan pandang serius. Tuhan rindu memberkati engkau, tapi itu menghambat. Itu menghambat. Dan Tuhan mau engkau tegas malam hari ini. Tuhan, meskipun saya yang rugi, tapi saya yang mengampuni, saya yang memberkati. Biarlah kalau harus ada orang yang taat kepadamu, aku Tuhan. Amin, saudara. Yes. Hadirkan berkat, jangan murka Allah. Perampokah? Wah, ini enggak enak. Ini bukan nyindir, saudaraku ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ini nabrak, bukan nyerempet ya. Malaki 3:8-9. Bolehkah manusia menipu? Dalam bahasa aslinya merampok Allah. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Saya tidak khotbah tentang persepuluhan. Ini dewasa rohanisme. Gak usah dibilangin untuk bayar per bulan. Kalau engkau sayang dirimu dan sayang keluargamu, bayar per bulan. Kecuali engkau benci dirimu sendiri dan engkau benci keluargamu. Sebab Tuhan hanya satu ayat itu mengatakan, ujilah aku. Saudaraku, ujilah aku. Tetapi konsekuensi tidak membawa persepuluhan itu merampok Tuhan. Mana ada rampok disayang, mana ada juga merampok diberkati. Tidak ada. Lawan kata berkat adalah kutuk. Jadi sekarang kalau kita merasa secara ekonomi kita ini anak Tuhan, tapi banyak hal belum alami pertolongan Allah yang ajaib, mau coba dicek status kita di hadapan Tuhan itu benar, ya kan? Normal, wajar, atau Tuhan punya catatan, ya kan? Kan nggak lucu ya, Hizkia, Purwoko, Tuhan kasih lingkaran merah, perampok. Daftar berkat, Eva dapet, siapa namamu? Oh, dapet, yuk, dapet, ya, dapet, Hizkia, kutuk. Aduh, saudara, engkau dibedakan, tapi ke arah yang jelek. Kenapa engkau nggak mau dibedakan ke arah yang baik sih? Seperti Yosua dan Kaleb, Tuhan bilang hanya dua manusia ini mempunyai jiwa yang lain, sehingga yang lain harus mati di padang gurun, tidak sempat menikmati tanah Kanaan. Yang dua ini Tuhan simpan, saudaraku. Kok bisa orang-orang mati, mereka tidak? Kok bisa? Kok bisa? Padahal mereka tidak minum jamu, ya kan, kemudian merawat diri secara tertentu, tidak. Mereka hanya dibedakan oleh Tuhan. Kalau engkau punya kios, punya warung, punya bisnis di tengah-tengah tempat berbisnis, mungkinkah tempat usahamu itu dikhususkan dan dibedakan untuk diberkati Tuhan, sementara yang lain tidak? Maka engkau memiliki kekhususan dan perbedaan karena engkau berperilaku beda. Saudaraku, ini mari kita renungkan. Ketika kita mau ada perlakuan khusus untuk rumah tangga kita, maka tidak bisa tidak, pasutri adalah
Yang paling menentukan bagaimana sebuah keluarga itu akan dibedakan secara positif atau tidak. Kita nggak bisa menuntut anak-anak untuk melakukan itu. Mereka ikut kita. Kitalah pemimpinnya. Kita yang menentukannya. Ya kan? Jadi, maaf kata ya, tentang ayat ini saja. Mau membawa persembahan atau tidak, mau berkorban atau tidak, mau menopang pekerjaan Tuhan atau tidak, mau melayani atau tidak, bayar perpuluhan atau tidak, membayar nasar atau tidak, kan keputusan kita. Tetapi nasib dan akibatnya dirasakan semua. Persoalannya itu. Jadi kalau pria-pria di sini adalah pria-pria yang lembut hati, yang bisa diarahkan oleh firman, maka istri, anak-anak dan semua yang ada di atap rumahnya itu keberkatan. Tapi kalau satu pria ini keras kepala, saudaraku, sulit sekali untuk tunduk kepada firman, semua jadi terkutuk ini. Sehingga ibu-ibu boleh dalam hati kecil mulai menyesal gitu ya. Aduh, dulu saya dilamar oleh tukang sayur, gak saya tolak. Yang ini gua terima bukan membawa hidup gua kepada berkat, malah kepada kutuk. Tahu begitu gua terima tuh tukang sayur ya. Misalnya ya. Tapi pernikahan Kristen kan sekali saja, tidak bongkar pasang. Ya sudah, perceraian bukan solusi, tetapi memperbaiki sikap masih dimungkinkan. Ya, prinsip kita begini, kalau Tuhan masih izinkan bangun pagi dan masih bernafas, maka masih ada ruang untuk memperbaiki diri. Ya, jadi kita tidak akan terpuruk terus-menerus ke dalam keadaan yang tidak kita kehendaki. Rahasianya diberitahukan kepada kita. Oke, next. Sedikit lagi. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Kalau di gereja semua malaikat. Bahkan mungkin jalan masuk gereja pun gandengan ya. Bisa aja. Kayak tronton. Karena dua-duanya diberkati Tuhan. Dua tronton lewat, pintu nggak muat. Puji Tuhan. Berkat melimpah. Ya. Tapi kalau ada KDRT di rumah, namanya juga KDRT, ya kan? Kekerasan dalam, bukan KDRG, ya. Kekerasan dalam rumah gereja, bukan kan? Kan nggak mungkin di gereja masa akan ada kekerasan, kan malu sama ibu gembala, ya. Tapi kalau di rumah kan ibu gembala kali ya. Nah, kemudian muncullah ini 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Bijaksana di sini dikatakan tentang pihak yang lemah. Oke, jadi yang tidak bijaksana seperti orang yang menjajah pihak yang lemah. Dengan apa? Kata-kata yang tajam, ya kan? Sikap yang tidak suportif, ya, menyalah-nyalahkan, ya, dan menekan atau bahkan fisik. Ada konsekuensinya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Lah kalau doamu aja nggak laku, gimana mau mendatangkan berkat, saudaraku? Coba Anda pergi ke bank ya, bawa cek, ya kan? Tapi cek Anda palsu, bisa dicairkan? Nggak bisa, ceknya aja nggak diterima kok. Bapak mohon maaf, ini ceknya kan tidak sah, ya kan? Tolong dong, ya nggak bisa Pak, ini kan tidak sah. Aduh, you kan baik kan, sama saya kan kenal lama, mau tolong. Kali ini aja nggak bisa, ini nggak sah. Bahkan kalau perlu ya disobek. Lah kalau tiap kali berdoa nggak sah disobek, waktu berdoa nggak sah disobek, ya doa kita sia-sia toh. Ternyata dibalik tidak lakunya doa kita itu ada keberatannya Tuhan. Yaitu Tuhan keberatan ada kekerasan dalam rumah tangga. Ada sikap kurang bijaksana suami terhadap istri. Ya, istri terhadap suami juga ada di zaman modern ini. Ada nggak sih? Ada nggak istri yang lebih keras terhadap suami? Ada kan ya? Apalagi kalau suaminya itu misalnya ya, maaf kata, sudah lemah badannya karena sakit misalnya, istri capek merawat dia, coba mulai kasihnya mulai turun, dingin, dan kemudian perilakunya tidak nice ya. Saudaraku, ini mungkin tersembunyi di rumah, tetapi Tuhan tahu. Jadi ini penting untuk kita lakukan ya. Jadi kalau kita lihat dari atas tadi apa? Yang pertama, ketidaktaatan. Ya, yang kedua penyembahan berhala, ada lagi pembunuhan, lalu perampokan, lalu
Iya, KDRT. Ini bisa menyusup di dalam rumah. Dari luar nggak kelihatan. Dari rumah nggak kelihatan. Tetanggamu yang terdekat pun mungkin nggak tahu. Tetapi rasanya bisa dideteksi. Sebab semua itu mendatangkan akibat. Akibat yang kita tidak suka. Ya, next. Malaki 2:13 kita baca bersama kalau Anda bisa melihatnya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ada tangisan, rintihan, akibat dari ketidaknyamanan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, kalau ada istri yang cucur air mata karena kelakuan kasar suami, itu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata kesedihan yang tidak perlu ini, membuat Tuhan tidak mau berpaling kepada persembahanmu. Jadi kalau saya mau ngomong ke gereja pun jadi percuma. Engkau melayani Tuhan juga jadi percuma. Karena semua itu Tuhan tidak mau melihatnya. Ada gangguan. Ada gangguan, yaitu ada air mata dan rintihan yang Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Kolektor juga percuma sebenarnya. Kalau gitu, kalau saya belum bisa bertobat, mendingan saya nggak ke gereja dong, kan percuma. Kalau saya belum bertobat, mendingan saya nggak melayani dong, kan percuma. Kalau saya belum bertobat, mendingan saya nggak kolektor dong, kan percuma. Yaitu pilihan yang jelek sih. Yang baik ya bertobat sih. Agar semua itu tidak percuma. Ya kan saudaraku ya, benar kan ya? Wow, lanjut. Next, ya. Kemudian dusta. Ya, dusta. Kelihatannya kecil, tapi ini mematikan. Ya. Next. Ya, kita tahu kan, Ananias dan Safira itu, ini pasutri kompak. Bukan kompak melayani Tuhan pelayanan misi, malah kompak bohong. Nah, ya kan? Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai atau di ayat 3 mendustai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Next. Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putus nyawa. Ini hal-hal yang menurut orang dunia nggak apa-apa, biasa ada di rumah, tetapi bagi rumah anak Tuhan ini tidak boleh ada. Ya, sejak yang tadi itu ketidaktaatan, penyembahan berhala, pembunuhan, apalagi lupa saya. Perampokan, KDRT, dusta, itu baru berapa? 5 atau 6? Mau tambah lagi atau udah? Udah cukup ya? Cukup ya? Cukup, udah paham. Yang lain saya ngerti sendiri. Saudaraku. Jadi apalagi kalau kita di rumah kita juga tinggal orang lain seperti keponakan atau bahkan pembantu, mereka harus tunduk pada tata tertib kita. Di atap di mana kita tinggal, itu hukumnya kita yang menentukan. Kita mau Tuhan hadir, maka kita tegas terhadap aturan yang ada di dalam rumah tangga. Saya pun kalau punya pembantu, kalau dia ngomong kasar atau yang tidak baik, saya pasti tegur. Nggak boleh. Kalau dia putar lagu dunia karena dia bukan anak Tuhan, dan itu syairnya atau musiknya tidak sejahtera bagi kita anak Tuhan, saya juga akan bilang, no. Kalau kamu ikut saya, kamu putar lagu yang baik-baik saja. Oke? Gambar-gambar dan lain-lain itu saya tidak entertain, itu boleh ada di dalam rumah kita. Karena apa? Rumah kita harus kudus. Kita mau Tuhan datang hadir di situ bersama-sama kita. Dan rumah itu Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk mengendalikannya, mengelolanya. Kita manajer utamanya untuk mengendalikan suasana rumah itu. Ya kan saudara? Ya, lanjut. Beberapa slide lagi. Mengapa orang menyembunyikan dosa? Stop dulu, jangan diklik dulu. Kita ngobrol dulu. Kenapa sih orang menyembunyikan dosa? Ada yang mau jawab? Kenapa?
Kenapa? Kenapa udah tahu itu dosa diumpetin? Kenapa? Dan dia terus menghidupi dosa tersembunyi itu. Kenapa? Ya? Menikmatinya, betul. Dosa itu nikmat. Kalau dosa nggak nikmat, nggak ada yang mau berbuat dosa. Betul Om ya? Iya. Dosa itu menarik nggak? Menarik. Menyenangkan? Iya. Lah kalau enggak kan nggak ada yang berdosa. Ya iblis gigit jari kok nggak laku dagangannya. Ya kan nggak ada yang menarik. Jadi kalau orang tergoda oleh dosa itu wajar. Karena memang dosa itu menggoda. Ketika Kain mukanya muram, kan Tuhan tegur, kenapa mukamu muram? Apa kamu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Lihat, dosa sudah mengintip. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Tapi Kain tidak mau menuruti nasihat Tuhan, tetap dipiara itu murung itu. Maka terjadilah pembunuhan yang pertama, yang dibunuh adiknya sendiri. Memang begitu kodrat. Berarti perlu untuk sikap tegas terhadap dosa yang menarik ini, dengan sadar mengingat akibatnya. Ini menarik, enak, menyenangkan, tapi akibatnya. Itu sebabnya saya katakan di sana bahwa semua ada akibatnya. Ada kutuk, Tuhan tidak mau lihat, doa yang terhalang, ya kan, murka Allah. Semua itu kan akibat. Ini, baik, next. Nah, mengapa orang menyembunyikan dosa? Karena ini, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sembunyi-sembunyi. Sambil berkata, nggak ada yang lihat, Tuhan juga nggak lihat. Memang nggak ngomong gitu, tapi perilakunya itu sebenarnya bilang begitu. Aman dah, nggak ada yang lihat. Ibu gembala juga nggak tahu, teman-teman gereja juga nggak tahu, istriku juga nggak tahu, anak-anakku juga nggak tahu, ya kan? Atau sebaliknya sang istri suamiku nggak tahu, anak-anak nggak tahu, Tuhan juga nggak tahu. Makanya dia tenang, tetap dipiara, karena menurut dia Tuhan tidak. Nah, saya mau memberitahu ayat berikutnya, next. Mazmur 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Lah kelihatan semua. Muka Tuhan udah bercahaya kayak senter begitu. Lah mau digelap mana juga kelihatan, saudaraku. Saya tidak mengatakan Anda tidak tahu ayat-ayat ini. Saya yakin begitu diingatkan Anda langsung paham. Kan ini orang dewasa sih. Namun malam ini terus terang yang dibutuhkan adalah ketegasan. Mungkin pelakunya bukan Anda, tapi bisa seseorang di dalam rumahmu. Nah, ini perlu untuk terdeteksi dengan baik. Dengan kasih kita membimbing agar itu bertobat, stop. Karena kita sayang seisi rumah tangga kita. Ya, ayat yang terakhir, next. Since, ya kan, at home kita ganti menjadi God at home. Nah, suasana ini tidak jatuh dari langit, tetapi dibangun oleh seluruh elemen di dalam rumah. Tidak boleh ada yang tercecer, ya kan? Semua sepakat untuk menghadirkan Tuhan di rumah, karena kita butuh Tuhan. Kita butuh damai sejahtera, butuh sukacita, butuh kekuatan, butuh pertolongan, butuh mujizat. Hanya kalau Tuhan hadir. Next. Nah, 2 Samuel 6 ayat 11 ayat yang terkenal. 3 bulan lamanya tamu Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Lihat, Obed-Edomnya disebut dulu, baru seisi rumah. Yosua disebut dulu, baru seisi rumah. Bapak-bapak kepala rumah tangga disebut dulu, sebab engkau imam, engkau pemimpin, engkau mewakili keluargamu di hadapan Allah. Engkau disebut dulu, baru nasib seisi rumah. Jadi pertobatan sekecil apapun dari para pria yang hadir, itu sangat menentukan keadaan rumah tangga kita. Ketaatan sekecil apapun dari para pria yang hadir, menentukan seisi rumah tangganya.
Lalu Anda bilang, aduh kenapa saya terakhir pria ya? Boleh diralat nggak ya? Berat amat jadi pria. Kok menentukan nasib seisi rumah? Saudaraku, Anda mau menyebut itu beban atau Anda mau menyebut itu adalah kemuliaan yang Tuhan titipkan, terserah. Kalau Anda sebut itu beban, Anda akan mengeluh terus. Ampun dah, saya lagi harus tanggung jawab. Saya lagi. Tapi kalau Anda melihat itu sebagai amanat Tuhan dan kepercayaan Tuhan, maka engkau akan berkata begini, Tuhan, Engkau memberikan amanat ini kepadaku, aku percaya Engkau juga memberiku kesanggupan. Jadi bapak-bapak jangan takut, karena Tuhan yang mempercayakan tugas ini kepadamu, engkau bahkan akan diberi kekuatan khusus oleh Tuhan. Satu, Tuhan telah menyediakan istri bagimu untuk menopang engkau juga. Dan ketika kita menghayati begitu, ya kenapa saya bawa istri saya ke sini, ya kan? Tahu nggak tadi yang nyetir sama dia? Ya kan? Bukan dia sopir saya, tapi dia tahu saya lelah seharian bekerja dan kemudian menembus macet tadi, karena Jakarta sudah mulai normal, betul nggak? Ya kan? Dan macet sudah menjadi biasa, tapi dia tahu saya mau melayani. Kelihatannya bantuan itu kecil ya, tapi bagi saya sangat menolong. Ya kan? Kan bisa aja Tuhan kasih saya istri yang tidak bisa nyetir kan? Aku sebenarnya pengen bantuin nyetir, tapi kamu tahu kan aku nggak bisa. Kamu mau nyampe ke GBD Bethlehem atau nyampe Selokan? Ya saya mau sampai ke GBD Bethlehem dong lah. Kalau gitu ya sorry ya, aku bantu dalam doa aja. Karena urusan nyetir nggak bisa kan, kira-kira begitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi lebih dulu dia bisa nyetir dari saya, ya kan? Memang ya itu contoh kecil ya. Tapi kan disyukuri seperti itu, saudara. Puji. Ya, tidak bermaksud untuk membuat kita menjadi tertekan. Tetapi firman ini selalu datang untuk mengarahkan kita kepada berkat. Sebenarnya yang lebih sedih dari kita ketika kita tidak alami berkat itu yang punya berkat. Gue mau kasih, tapi kok gak siap-siap ini anakku ini. Gue udah mau kasih dari kemarin-kemarin, gue udah tidak tega lihat dia bergumul. Gue sudah tidak tega lihat dia terpuruk, gue sudah mau tolong, tapi sayang masih terlalu banyak hambatan, halangan yang dia belum bereskan. Nah kalau malam ini Roh Kudus bicara kepada Anda, terutama bagi Anda yang merasa udah alami pergumulan yang cukup lama, lalu tadi ketika dengarkan firman ini, Roh Kudus bicara, nah itu persoalannya. Lalu seperti saya tadi waktu bersaksi, waktu saya khotbah tentang kekhawatiran, Tuhan bilang, kamu juga belajar jangan khawatir. Lalu ketika kita belajar, tak Tuhan saya mau belajar. Ternyata langsung terbuka. Saudaraku, langsung terbuka. Kenapa? Tuhan udah nunggu dari kemarin. Jadi nggak pakai delay. Ya kan? Beda kalau pesan online itu kalau belum ada barangnya pre-order. Nah, pre-order dibikin dulu, ini enggak udah ready stock. Udah ready stock, tinggal plung begitu. Ya saudara, yuk jangan delay lagi. Kita mau alami Tuhan dahsyat hebat dalam rumah tangga kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.